Sobat BSI. Kembali lagi di BSI Pod Show, Podcast and Show. 1, 2, 3, let's go! Oke, narasumber kita kali ini yaitu Kak Dina Rahmawati. Boleh dong Kak, langsung dikenalin ke Sobat BSI. Halo semuanya. Ya, saya Dina, saya alumni dari S1 Akuntansi. Lulus tahun 2023. Wow. Boleh dong Kak dikasih tahu sedikit tipis-tipis aja dulu background-nya apa? Kakak. Background aku kebetulan di pendidikan sih S1 Akuntansi ya. Nah, lebihnya ambilnya tuh di akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan. Wow. Wah ini Betul. luar biasa nih. Pemerintahannya itu yang di bagian apa tuh Kak? Jadi kan kalau akuntansi itu ada akuntansi pajak, Oh iya benar. ada akuntansi manajemen, ya. terus ada akuntansi pemerintahan. Nah ini aku ambilnya di bidang akuntansi pemerintahan yang lebih ke APBN sih, anggaran-anggaran. Itu apa aja tuh Kak? Yang di pemerintahnya tuh apa? Kementerian atau apa? Iya sih, Oh, karena kan kementerian. magangnya itu kan di kementerian, jadi Wow. langsung aja sih sebenarnya, langsung oke. ke tempatnya yang bener-bener jadi dari kuliahnya itu ilmunya kita dapat langsung kita iya sih. terapin aja sih. Kementerian gitu. apa aja tuh Kak kalau boleh tahu? Kalau misalnya untuk di S1 akuntansinya ini sih lebih ke Kementerian Pertahanan di Puslap Lingkungan. Iya. Jadi di Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan di luar pusatnya. biasa. Itu gitu. setelah lulus? Enggak, sebelum pas magang. Pas ya. magang. Lalu Udah setelah lulus Kemhan. di mana tuh Kak? Iya, sama juga, cuma masih. dia di bagian mitra vendornya. Sama bagian keuangannya juga gitu sih. Kakak waktu kuliah dulu tuh bareng sama kerja nggak sih selain magang itu? Iya. Oh ya? Kerja apa tuh? Jadi Kak? Boleh tahu? jadi dulu tuh enggak kerja sih. Jadi pada saat itu kan COVID ya. Pandemi. iya, benar-benar. Iya, ya. Jadi pada saat pandemi itu saya ikut ini volunteer. Volunteer eksternal. Volunteer pusat yang di Dewi Sartika dulu gitu. Ya jadi pada situasi pandemi COVID itu lebih ke kegiatannya tuh yang kuliah, ikut kegiatan volunteer, kuliah, ikut kegiatan volunteer. Jadi dari situ tuh ada skill ya. Jadi nggak cuma di rumah aja diem kita belajar bener. Zoom online kuliah via online, tapi kita juga ada kegiatan meskipun menggunakan masker sih pada saat itu ya, karena kan situasinya kan tidak memungkinkan kita untuk ini sih Untuk bekerja tatap muka, Betul, ya, untuk iya. keluar gitu ya, Iya, benar-benar. Terus kenapa tuh Kak milih keuangan? milih keuangan karena udah basic sih. Udah. Karena Udah basic atau udah cinta? Nah itu. Cinta sama finance. sebenarnya emang itu udah emang suka akuntansi aja sih, emang suka hitungan. akuntansi. Karena kalau kita kuliah sesuai dengan passion atau yang kita mau ambil ini nih, ya udahlah, ya mesti kita ikutin kata hati sih. Jadi sebenarnya. enjoy jalaninnya. Enjoy. Berarti Jadi, main angka atau main perasaan nih? Iya, bagas. jadi kalau itu ya dua-duanya sih. Jadi bener-bener. Jadi kita sukanya apa sih? Yang tahu kita kan cuma kita sendiri ya. Jadi diri kita nih yang maksudnya, kita sukanya ini loh, kita sukanya ini. Meski misalnya di jurusan apa, kita kayaknya punya ada bakat di keuangan, nah gitu sih. Kak, kalau yang aku denger sih biasanya ya, anak akuntansi itu kan kelihatannya tuh pinter nih pasti. Jago ngitung, jago ngatur keuangan. Bener banget. Bener-bener. Tapi POV dari Kak Dina sendiri nih sebagai anak akuntansi tuh, kamu pernah nggak sih Kak ngalamin di mana tuh kamu tuh boros banget nggak bisa ngatur keuangan? Iya juga sih, karena kan jadi bukan berarti anak akuntansi itu ya yang tadi kamu bilang, ya pasti ada boros-boros, ada. Kita namanya perempuan gitu ya kan. Bener. Ngomong sedikit aja udah lengah, sedikit udah pengen belanja, itu pasti ada sih gitu. Cuma masih bisa ditekan atau kita punya budgeting lah ya per bulan kayak gitu. Tapi pas masa kerja Kakak pernah ini nggak awal-awal kerja tuh ngerasa insecure gitu Kak? Bener, apalagi kan kerja di finance itu kan pasti persaingannya banyak banget tuh Kak. Apalagi di kementerian ya kan? Bener. Kalau itu sih tekanan ada ya. Oh iya pasti. Karena kan pasti setiap kerjaan pasti punya dong
tantangannya. Benar, benar, tantangannya. pasti ada Cuma tantangan. kita sih udah jalanin aja sih, maksudnya ikutin gitu ya kan. Oh ini kayak gini, tapi pada saat kita mengalami tantangan tersebut kita jadi bisa ngambil apa namanya Pelajaran baru. pelajaran baru gitu. Pelajaran Itu gimana cara kamu bisa survive gitu Kak di saat lingkungan sekitar tuh penuh dengan tekanan? Benar. Pressure apa? Pressure. Asli. Iya sih, pressure itu apalagi di Kementerian Pertahanan Wah, ya. benar. Pada puslap Shock, ya. shock. Pada saat itu sih menterinya Pak Prabowo waktu Oh, itu. iya. Wow, Prabowo iya. Subianto. Ya kan, jadi pernah magang di instansi ini aja tuh udah alhamdulillah Wah banget. iya, pasti banyak dan- banget rebutannya ya kan. Nah betul, jadi ya banyak belajar sih di puslap ini. Saya juga dididik, ada pembinanya juga di sana. Oh, Iya, ada pembimbingnya. ada pembimbingnya, ada Mbak Lucy di staf Bid APK, ada Bu Sandra, iya, jadi ada pembimbingnya. Pembimbingnya, gitu. jadi nggak hilang arah banget nih. Ada yang ngarahin. Bener-bener diarahin, memang ini backgroundnya di accounting, jadi ditempatkan di bidang akuntansi dan sesuai, yang keuangan sesuai. pemerintahan ya. Oke, kayak gitu sih. sebagai anak finance nih Kak, tiap lihat laporan keuangan itu pusing atau jatuh cinta? Itu nggak usah ditanya, itu pusing banget sebenarnya. Oh, Tapi gitu. karena itu udah jadi passion kita ya, jadi karena saya basically ini di laporan realisasi anggaran, jadi nggak yang begitu tentang terlalu pusing, karena kan ini kan tentang belanja sih. Iya, Jadi benar, ya benar. udah belanja aja, purchasing, pembelian kayak gitu aja. Jadi nggak terlalu yang memikirkan laba rugi dan lain-lain, karena setiap itu ada bidangnya masing-masing sih gitu. Oke, waktu pertama kerja itu Kak, aku mau tahu dong, kan Kakak kerja di instansi besar nih yang Cara adaptasinya ternama, nggak sih? bener. Cara Cara adaptasinya adaptasinya gimana gimana tuh, Kak? deh sih Kak? Cara Biar adaptasinya itu ya pertamanya ya kenalan. Pasti kan kalau di instansi pemerintah itu kan waktu itu kan ada apel pagi. Oh iya. Jadi pada saat apel pagi itu kita ketemu semua staff-staff PNS-PNS-nya dan lain-lainnya, semua kita ketemu ya kan, oh ini siapa, diperkenalkan, kenalan, dan dari situ oh ini bagian ini, jadi sudah tahu, jadi ya berjalan aja terus. Jadi waktu itu sempat diikutin jemputan juga sih, jadi lebih jadi ada Lebih AJP akrab. namanya, Oh. jadi ada iya, jemputan iya. pegawai kita ikut, jadi kita kenal, jadi nggak usah terlalu Minder, takut gitu kan. tapi ya udah biasa aja Biasa kayak aja. naik jemputan aja gitu, kayak pegawai biasa gitu. Tapi kamu pernah ngerasa insecure gak sih Kak di antara partner-partner Iya, kerja yang benar. lain? PNS gitu. Sebenarnya kalau insecure sih nggak usah insecure ya, karena kan kita kan belajar juga lah, Iya dan sih, kita benar. kan Benar, juga benar, benar. memposisikan diri nih ya di instansi, apalagi ini instansi yang sangat gimana ya, defense, pertahanan, dan itu formal sekali gitu Iya, ya kan. benar, Jadi benar. disiplin bener, apalagi ini kita masuknya jam 6 pagi loh Oh, kalau di sana. Iya. Itu langsung apa ya jam 6 pagi? Iya, jam 6 pagi tuh udah semua udah pada kumpul di lapangan apel sama di ruangan gitu. Oke, dari background Kak Dina sendiri ini Kak Dina tuh pernah jadi staff purchasing ya Iya. di PT Raja Ganda Nusantara. Iya betul. itu benar. Jadi PT Raja Ganda Nusantara ini mitranya Kementerian Pertahanan. Oh, mitranya. Betul. Jadi masih ada hubungannya. Masih ada, iya. Jadi purchasing ini kan pembelian. Nah, itu kan masuk ke realisasi anggaran. Jadi itu adalah mitranya Kemhan. Jadi pada saat itu pimpinannya adalah Pak Roy Stevi Wendy, Sekjen DPP KNPI. Wah, relasinya nggak main-main nggak ya main-main. berarti ya. Ya, saya mau ucapin terima kasih buat Pak Sekjen DPP KNPI, Pak Roy Stevi Wendy, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih udah- Bapak. Udah kasih kesempatan saya di Raja Ganda Nusantara untuk mengelola proyek-proyek yang sangat oke lah ya, gitu, nggak sembarangan Itu juga pengadaannya sih. apa tuh Kak? Apa sepatu Itu gitu? konstruksi. Seragam? Oh, konstruksi. Iya, konstruksi. itu juga ada BMN, seragam juga. Oh, seragam. Dan lebih ke konstruksinya sih. Kan pas zaman Prabowo Subianto tuh Pak Prabowo ada tuh yang seragam baru Kemhan kan? Ada Iya, itu mungkin dipegang vendor lain. tuh. Oh, dipegang. Iya, tapi itu juga oke, kita oke, ada oke. sih, cuma Oh, gitu.
lebih ke konstruksinya aja. Oke, gitu. tadi kan aku dengar tuh kamu tuh kuliahnya pas masa COVID ya. Iya. Nah, Pasti itu. kan kayak sulit banget untuk survive. Gimana ya nanti setelah lulus ini bakal ilmu yang didapetin ini nggak seoptimal, nggak Bener semaksimal kalau kita belajar tatap muka. Bener nggak sih? Bener sih. kan? Terus abis itu tuh gimana sih Kak cara Kakak bisa mempersiapkan diri sebelum kerja gitu Kak? Nah. Sementara Kakak lulusannya aja untuk pada saat masa belajarnya aja COVID, masih online Nah. gitu. Kalau itu bagaimana kita manage waktu Oh, sih sama manage. pinter-pinter cari peluang. Hmm. Jadi kita tuh kan pada saat itu juga COVID nih ya kan emang sih ngajarin kita untuk nggak bisa terbatas Bener, kegiatan, bener, tapi bener. dalam artian tuh kita nggak diam aja tuh gimana nih cari apa sih peluang lain. Jadi buka belajar hal baru, terus apa namanya buka peluang baru, kita harus apa nih ke depannya, kayak gitu aja sih paling. Oh, berarti gimana bener-bener. Kak cara Sobat BSI untuk mempersiapkan diri sebelum kerja? Kalau menurut Kakak nih? Kalau menurut aku sih ya skill. Oh, skill Skill, teman-teman. skill itu Soft penting. skill, penting. hard Oh, soft- skill, oh iya, benar-benar. public speaking kita gimana Benar-benar. gitu ya kan. Speakingnya. Terus negosiasi itu yang paling penting sih memang komunikasi. Oh, Gitu kuncinya sih. adalah komunikasi. Iya, tapi gimana nih Kak kalau misalnya kayak kan rata-rata ya Gen Z sekarang tuh kan introvert, Bener. malas komunikasi, malas berelasi. Kalau- Itu gimana sih tipsnya Kak? Nah tipsnya gimana ya? Kalau kita malu-malu kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dong. Kalau malu gak makan coy. Iya sih, Iya, benar. kan kalau misalnya ya udahlah kita apapun yang lagi dijalanin kegiatan atau pekerjaan sekecil apapun itu hargain, maksudnya Oh, iya sih, benar. kita jalanin gitu ya kan. Oh pasti proses itu nanti akan membuat kita oh dari sini nih saya belajar. Oh jadi punya insight tersendiri gitu loh. Gitu aja sih. Bener-bener. paling. Dari background Kakak, pengalaman Kakak, mana sih yang paling berkesan dan yang paling jadi pembelajaran untuk hidup Kakak Pembelajaran sendiri? itu volunteer marketing and communication Wow. dari OBSI sendiri. Wow, diadakan oleh UBSI sendiri tuh ya? Betul. Jadi pada saat itu yang paling penting sih bekalnya. Berkesan berarti Iya, gitu ya? berkesan berarti karena di kegiatan tersebut kita diajarkan bagaimana cara berkomunikasi, kemudian Public speaking-nya ya? PR, iya, Oh, PR, public kemudian cara kita kan setiap hari ketemu orang, ketemu Oh, iya relasi, sih, benar. ketemu ini, jadi dari situ sih paling berkesan. Numbuh relasi lagi. Nunggu relasi iya, lagi, betul. Jadi bener-bener. kalaupun kita introvert kayaknya nggak mungkin bisa. Jadi Iya. kitanya harus jangan malu. Berarti jadi harus terbuka diri gitu lah ya iya, Kak, membuka diri aja. open-minded. Open-minded. Jadi kalau misalnya banyak orang yang bilang kayak misalnya, oh jangan apa namanya malu-maluin apa segala macem, ya udah kita pede aja, udah pede, chill, ya udah belajar, Enjoy aja. enjoy aja. Jadi terserah orang mau bilang apa, yang Bener, penting kita bener, tetap bener. maju. Karena kalau kita dengerin orang, kita nggak bakalan maju sih, stuck di situ aja. Iya, Iya bener sih, banget. bener banget Jadi ya. nggak bikin kita maju juga gitu. Jadi lebih baik ya udah jalan aja terus gitu. Nah, biar konsistennya tuh gimana tuh Kak? Konsistennya paling sih ya kita semangat aja sih paling. Oh, semangat. Semangat. Terus gigih ya, terus jangan nyerah sih. Coba aja terus, dicoba aja terus. Misalnya ada di sini di kegiatan ini kita nggak cocok, cari lagi. Oh. Jadi usahakan jadi mahasiswa itu jangan mahasiswa kupu-kupu sih sebenarnya. Cari kuliah pulang gitu. Iya betul. Karena atau sayang banget nggak sih, Kak? Betul, karena di masa perkuliahan ini tuh kita lagi digodok banget buat bekal kita nanti di Oh, pekerjaan. bener, Karena kan bener. di pekerjaan itu pasti kan punya persaingan dan lain-lain. Iya, kan. Kita harus bener. punya apa nih yang harus kita tunjukin. Punya Kalau basic nggak saat skill. ini kapan lagi Iya gitu makanya ya? jadi perkuliah itu menurut aku sih kayak ajang kita untuk belajar. Jadi banyak Mengasah banget skill. belajar. Mengasah skill teman-teman. Skill kita tuh harus diasah terus sih paling kayak Oke. gitu. Waktu kakak kuliah itu selain ikut volunteer, ada kegiatan organisasi lain nggak sih yang kakak ikutin? Ada. Apa tuh Kak? Himaku. Oh, Himaku. demisioner Himaku ini tuh. Kita apa? Himama. Kalau kita Himama, Oh, kita iya. anak manajemen. Himpunan Mahasiswa Manajemen. Tapi cuma jadi anggotanya aja sih. Oh, Iya, tapi gitu. ada ilmu yang didapat Bener. dong Iya pasti. betul. Iya dulu pembinanya itu Pak Moko. Kalau Oh, nggak Pak Moko. salah. Iya pembina. Sekarang udah ganti jadi Pak Atri mungkin. Iya ya. Pak Oh, Atri. iya. Iya, Pak Atri Oke, mungkin Nobby. masih kenal nih Pak Atri. Sekarang
demisioner Himaku udah sukses. Alhamdulillah. Iya. Oke, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir kali ya. Boleh kakak kasih wejangan atau tamparan-tamparan halus nih kak buat mahasiswa BSI, buat sobat BSI, Oke. biar bisa keren kayak kakak nih. Jadi buat sobat BSI semuanya, maksimalkan waktu kuliah di BSI untuk belajar apa aja. Kegiatan apapun ikutin gitu, seminar motivasi, explore. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang ada di kampus itu kalian ikutin daripada di luar kita main, mendingan ada seminar motivasi atau seminar apapun gitu yang berkaitan dengan jurusan kuliah, karena dari situ sih kuncinya sih. Gitu. Jadi karena kita aktif gitu. Bener. Jadi harus mahasiswa yang aktif gitu ya, nggak cuma aktif di kelas tapi di luar kelas juga. Betul. Dan di BSI itu kan banyak banget menyediakan kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung ke soft skill dan hard skill mahasiswa. Ada karir, ada UKM, UKM, himpunan. Dan kegiatan akademik lainnya gitu. Buat jadi insight kita sih sebenarnya ke depan. Buat nambah dengerin relasi, ya sobat-sobat BSI, bener buat relasi dan branding komunikasi kita juga sebenarnya. Jadi daripada kita main, mendingan yaudahlah kita ikut. Iya, ikut seminar. Kita ikut seminar, kita dengerin narasumber bicara, itu kan ilmu buat kita sih sebenarnya. Bener. Jadi kita yang ngolahnya nih bagaimana sih supaya itu tuh kan transfer ilmu sih sebenarnya. Iya, secara tidak langsung kita dapat ilmu-ilmu baru. Betul. Oke. Gitu. Terima kasih banyak Kak Dina. Udah sharing-sharing ini ilmu-ilmu penting banget buat kita sebagai mahasiswa yang masih jadi mahasiswa untuk mau mempersiapkan karir ke depannya nih. Iya, oke. Terima kasih banyak Kak Dina, sampai bertemu di Pod Show selanjutnya. Podcast and Show. 1, 2, 3, let's go!